Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Safik sebagai aktivis 98, Anda melihat, Anda puas nggak dengan tanya jawab yang terjadi tadi soal penyelesaian pelanggaran HAM, termasuk kenapa susah sekali untuk menuntaskan pelanggaran HAM ini di Indonesia? Satu, jelas saya tidak puas. Ya. Yang kedua, ya memang susah. Bahwa menyelesaikan pelanggaran, kasus-kasus besar, apalagi pelanggaran HAM berat, itu selalu tidak mudah. Bahkan di beberapa negara yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional itu sebagai penjahat HAM, itu melibatkan sekian negara, pasukan khusus untuk memburu dan menangkap dan segala macam. Jadi kalau pertanyaan apa susahnya? Sangat susah. Penyelesaian kasus-kasus besar itu sangat susah. Kenapa? Karena melibatkan orang-orang yang powerful. Orang-orang yang punya kekuasaan dan punya pengaruh besar. Sehingga terlindungi oleh kekuasaan dan pengaruh. Maka kemudian kita mengenal ada istilah impunity. Jadi impunitas itu adalah bagaimana orang-orang yang walaupun dia bersalah, diduga kuat bersalah, bahkan gitu kan oleh pengadilan atau oleh proses hukum dinyatakan bersalah, tetap tidak bisa dibawa misalnya ke penjara. Nah, kemudian seolah-olah dia kebal, tak tersentuh. Itu yang disebut sebagai impunity. Dan impunity itu lazim terjadi dalam sejarah justru terhadap kasus-kasus besar karena pelakunya orang-orang yang sangat powerful. Masih relevankah kemudian isu HAM ini ditanyakan berulang kali kepada Pak Prabowo? Keadilan yang belum ditegakkan selalu relevan untuk ditanyakan. Kompensasi korban yang belum pernah diberikan selalu relevan untuk ditagih sampai kapanpun. Nyawa yang hilang selalu relevan untuk dimintakan pertanggungjawaban. Mau 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun. Anda tanggapan Anda soal masalah HAM ini dipolitisasi berulang kali setiap Pak Prabowo maju selalu muncul kembali. Tanggapan Anda soal ini dipolitisasi? Ya karena Prabowo sebagai orang yang diduga kuat dan diputuskan oleh Dewan Kehormatan Perwira, dia memang bertanggung jawab atas itu, dia mencalonkan diri dalam event politik. Sehingga oleh lawan ya digunakan dan itu sah dalam demokrasi. Nggak ada yang salah dalam konteks demokrasi. Bahwa itu politis, jelas politis. Bahwa itu dipolitisasi, oh jelas dipolitis. Kalau dia nggak punya kesalahan itu, dia tidak punya nilai politis. Tetapi bahwa pertanyaan bahwa seluruh kandidat harus ditanya terkait kebijakan tentang HAM. Tapi bahwa kemudian Prabowo mungkin lebih sensitif karena itu dianggap politisasi ke arah dia. Karena dia bahkan oleh Dewan Kehormatan Perwira, yang di situ anggotanya ada Pak SBY juga, dia memang diduga kuat, dinyatakan sebagai yang bertanggung, nyampe dia dipecat. Bahwa kemudian dia tidak berhasil dia bawa ke Mahkamah Militer karena dia masih powerful, menantu presiden, mantan Danjen Kopassus, Menteri orang Pertahanan. powerful. Dan di mana-mana memang menyelesaikan pelanggaran HAM berat, pelanggaran kejahatan besar yang melibatkan powerful tidak mudah, Mbak. Tidak mudah. Bang Noel mau menanggapi bahwa memang perjalanannya seperti itu, seakan-akan masih ada hutang yang harus dibayar untuk menuntaskan kasus ini. Ya kalau utang ini penting harus kita bayar, persis apa yang disampaikan teman saya Safik. Siapapun kandidatnya, rakyat punya hak untuk bertanya. Pertama itu penting agar siapapun nanti pemimpin mengerti secara menghargai yang namanya hak asasi manusia. Jadi saya rasa sampai detik ini kita tidak punya sedikit pun alergi terhadap hal itu. Gitu. Jangan alergi, jangan merasa sensitif soal pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan soal pelanggaran HAM itu. Agak berbeda nih dari jawaban yang tadi. Iya, agak berbeda. Tapi Pak Prabowo mengatakan itu tendensius loh. Yang wajar lah, karena itu kan ditanya terus. Orang nggak mau Pak Prabowo tadi gitu loh. Seakan-akan udah pasti alergi. Karena memang ada temanya. Begini, Coba. orang sudah dijawab berkali-kali, ditanya lagi, berkali-kali dijawab, tanya lagi. Bukan soal tendensiusnya. Tadi Prabowo seolah-olah saya sebagai publik loh yang mendengar itu seolah-olah dia malah pejuang HAM. Bukan, makanya Dari kalimat apa Anda menangkap itu? Tadi ada coba diulang aja. Mati-matian untuk HAM. Dia mati-matian untuk HAM. Gitu Dia loh. membela HAM. Jadi saya bingung. Lama-lama kok orang juga jadi bingung. Dan tema HAM itu Ya. agenda resmi. Iya. Jadi nggak dipolitisasi lah wong Ya agenda karena politik begini, nggak apa-apa, tidak ini ada kan yang juga- sedikit pun jujur terhadap persoalan penyelesaian kasus HAM ini. Harusnya jujur kita selesaikan sama-sama. Dipolitisasi justru Prabowo hanya sampai setiap hari 5 ini tahun, tidak 5 diadili. tahun, Itu lagi dipolitisasi. 5 tahun lagi. Karena bapak itu nyalon Selesaikan lagi. dong. Kalau bapak Nah, itu nggak nyalon lucunya, lagi, nggak ditanya. Lucunya, hari ini
Ada sebelum 98, ada 96, 27 Juli. Kenapa orang tidak pernah bertanya soal 27 Juli? Itu lebih fair juga dong. Kita semua hadir, Bung, di 27 Juli. Kita aktor bagian itu yang menyaksikan sejarah sebelum 98. Ada Sinton, ada Safik. Safik bawa-bawa apa waktu itu kita tahu. Sinton bawa-bawa apa kita tahu. Saya bawa ransel waktu itu. Di Uber Orde Baru. Kita semua tahu Sepertinya itu, Nan. waktu Pak SBY nyalon 27 Juli dimasalahkan. Lah iya, Diangkat kenapa juga? sekarang pada diam juga? Ya karena itu? sekarang Ini Pak SBY nggak nyalon. selesai. Maksud saya Urusannya fair. adalah Makanya saya bilang ini gini, mencalonkan diri. begini maksud saya gini. Karena kandidatnya- Sudah kalau kita Oke, mau baik. menyelesaikan Di data persoalan Ganjar hukum tadi ada ini, nggak ya? selesaikan dengan niat yang baik. Bukan hanya untuk 5 tahunan. Nanti kalau Pak Prabowo nggak ada, Enggak, yang akhirnya menyelesaikan persoalannya itu siapa? hilang. Yang menyelesaikan itu siapa? Presiden atau Lah siapa? iya presiden dong. Presiden. Jangan Prabowo yang belum jadi presiden dituntut. Tapi itu menjadi Ditanya. pertanyaan. Bukan Itu iya. dituntut, Kalau ditanya. dituntut, Kalau ditanya. Ditanya sebagai Iya. apa komitmennya, itu iya. Iya. Nggak. Nggak ada orang kita alergi soal itu, Bapak Bu. itu Oke. cuma Dan Pak ditanyakan. Prabowo punya komitmen Iya, untuk hal betul. itu. Saya akan tuntaskan. Misal tuntutnya pengadilan Heok, saya akan buat. Ditanya kuburannya, emang dia petugas kuburan. Oke, baik. Makanya ngawur. Baik, makanya silakan. Enggak, saya bukan apa-apa, itu bukan pertanyaan ngawur. Itu kan wajar aja orang Itu berbahasa. relevan. Ya pelan-pelan, satu. Top. Di mana- Bahwa ini ditanyakan dan ini ada politisnya, iya dong. Pasti. Ini kan Kan majunya juga capres juga. menuju capres. Posisinya Ya, tapi politik. langkah politik. Ada Loh, temanya. kita di sini ini diskusi politik loh, dikira Iya, diskusi ini aja. olahraga. Soal Bang. demokrasi, Tapi acara juga gini, politik. Nggak. politik juga kalau tidak didasari oleh kejujuran, yang ada adalah Loh, kemunafikan. justru karena kejujuran. Yang Pelan-pelan, munafik Bang. siapa? Itu Bentar, ini yang munafik pertanyaan siapa nih? Pertanyaan Itu kan jujur. akhirnya. Itu kan biasa tanya mana kuburannya. Artinya persoalan ini kok nggak selesai-selesai. Adnan barangkali pada waktu itu terlalu semangat. Karena Ada ada, yang orang di belakang hilang. mensemangati. Jadi Begini terlalu loh, Pak. semangat. Ada Karena gini, orang hilang yang belum diketemukan. Kalau dia meninggal di mana kuburannya? Iya, itu ada kan biasa 13. aja. debat Nah, gitu loh. itu Dan kan itu berdasarkan dokumen loh. debat itu ilmiah, Dokumen di ada DKP. kelasnya, Itu kan ya. jelas. Ini debat itu ilmiah, ada Iya. kelasnya, ada mata kuliahnya. Jadi kalau masih mau ngambil nih ada nih 2 sampai 19 Januari di Cornell itu online loh ini. Bisa diikuti mata kuliah debat. Maksud saya begini, karena mungkin terlalu semangat ya, ada yang nyemangatin dari belakang. Iya. Jadi bahasa Maksudnya terdengar siapa tinggi. nyemangatin? Nadanya tinggi. Ada yang kayak apa tuh ya dari belakang. Oh, yang pemandu suara. Oke. Sorry. Oke, baik. Jadi Ada aja, Bro. ini maksud saya kan Bang sederhana Ege. kan? Pertanyaannya itu pelan-pelan loh sederhana ya kan? Iya. Kalau Anda berada di sana, nah gitu kan? Iya. Apakah Anda akan mengadakan pengadilan HAM ad hoc? Sebetulnya kalau lagi tenang kan bisa dijawab. Iya. Ya kan? Pasti kan ujungnya dijawab itu kan nggak ada masalah. Ya, Saya mau ujungnya- mengadakan. Betul, jika mengadakan. diperintahkan Ini kan kesannya dibuat. baperan Ya, gitu kan? terus yang kedua Oke. ada 13 orang katanya gitu ya. Maukah membantu menunjukkan Ya, di mana kuburannya. kuburnya? Lalu yang kedua pusara kalau nggak salah Untuk kurang lebih gitu. berziarah? Iya, Ya. untuk berziarah. Oke. Kan sebetulnya bisa dijawab Mas Ganjar gitu ya. Iya. Sama dong, jangan cuma Mas Anies, Mas Anies. Oke. Mas Ganjar, Mas Dua-duanya. Ganjar, koma. Kalau nanti dari pengadilan itu kita tahu di mana kuburannya, ya kita tunjukkan. Gitu. Oke, Kan- baik. Kan enak kan Baik, gitu ya. dan lebih enak kalau kita jeda dulu Bapak-Bapak. Kita harus jeda dulu, kita mau breaking, kita akan ke headline news terlebih dahulu. Pemerintah ini sebenarnya membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Apakah itu cukup untuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga dan para korban? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.